Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bertemu kembali dengan Ibu Mel, Ibu Prapti, dan Ibu Indarti Ningsi. Anak-anak, di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai kalimat utama dan ide pokok. Tetapi di pertemuan kali ini Ibu akan lebih menjelaskan mengenai jenis paragraf berdasarkan letaknya di dalam sebuah kalimat utama. Sekarang kita akan melihat apa saja sih jenis-jenis paragraf itu. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Sekarang kita lihat apa itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf. Contoh paragraf deduktif. Cecak mempunyai perlindungan diri yang unik. Ia mampu mengelabui musuhnya dengan memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autotomi. Pemangsa akan dikelabui sehingga cecak leluasa melarikan diri. Kalimat utama pada paragraf ini adalah cecak mempunyai perlindungan diri yang unik. Sekarang kita lihat ada kata ia. Ia itu ternyata merujuk ke cecak. Terus ada kata musuhnya. Nyahnya juga di sini merujuk ke cecak. Kita lihat lagi ekornya. Nya itu siapa? Ternyata cecak juga. Terus cecak juga bisa melakukan autotomi. Autotomi ini merupakan perlindungan diri si cecak. Jadi jelas bahwa kalimat utamanya adalah cecak mempunyai perlindungan diri yang unik. Selanjutnya kita lihat paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Contoh kalimat, ini adalah danau terbesar di Indonesia. Letak danau ini adalah di Sumatera. Danau ini merupakan hasil letusan gunung berapi purba. Danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Sekarang kita lihat kalimat pertama. Ini adalah danau terbesar di Indonesia. Ini mengacu ke Danau Toba. Selanjutnya, letak danau ini adalah di Sumatera. Ini juga merujuk ke Danau Toba. Danau ini merupakan hasil letusan gunung berapi purba. Kata ini juga merujuk ke Danau Toba. Jadi di sini jelas danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sekarang kita lihat paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Contoh paragrafnya, buku adalah gudang ilmu. Dengan membaca buku, kita banyak menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Sekarang kita perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat tersebut sama. Kalimat pertama, buku adalah gudang ilmu. Sedangkan kalimat terakhir, jadi memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Nah, kalau kita perhatikan, kalimat terakhir itu merupakan penguatan dari kalimat utama. Seolah-olah kalimat utamanya itu berada di dua tempat, yaitu di pertama dan yang terakhir. Nah, bagaimana? Mudah bukan menentukan jenis-jenis paragraf dari sebuah paragraf yang kita baca? Demikianlah materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian lebih memahami apa yang telah diberikan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.